Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi-ideologi yang ada di dunia. Oke, baiklah. Pertama-tama kita akan memasuki fungsi ideologi. Karena memberikan pengesan kepada pemerintah, ideologi membenarkan adanya status quo. Tetapi ideologi juga bisa digunakan oleh para pembaru atau pemberontak untuk menyerang status quo. Ideologilah yang memungkinkan adanya komunikasi simbolis antara pemimpin dan dipimpin untuk berujung bahu-membahu demi prinsip, bukan pribadi. Ideologi juga merupakan suatu pedoman untuk memilih kebijakan dan berperilaku politik. Ideologi memberikan cara kepada mereka yang menginginkan serta kepada yang yakin akan arti keberadaannya dan tujuan tingkat tindakannya. Karena itu, keberhasilan suatu ideologi tertentu sedikit banyaknya merupakan masalah kepercayaan yang lahir keyakinan yang rasional, dan ini berlaku sama baik untuk ideologi yang bersifat demokratis atau otoriter. Baiklah, selanjutnya itu pengertian ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk berlangsung hidup. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam ideologi di dunia. 1. Pancasila, 2. Komunisme, 3. Liberalisme, 4. Fasisme, 5. Sosialisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah suatu paham yang mengutamakan persamaan yang merata tanpa ada perbedaan dalam segala hal. Komunisme tidak memandang semua bentuk pemerintahan dari organisasi politik sebagai sesuatu yang paling tidak dikehendaki oleh semangat manusia dan kebebasan yang utuh. Bahkan dalam masyarakat komunis yang paling sempurna, beberapa bentuk organisasi politik masih akan diperlukan. Komunisme juga lebih rinci daripada anarkisme dalam menyerang akibat-akibat dari pemilik pribadi. Oke, tadi kan tentang ideologi komunisme. Sekarang kita masuk ke dalam ideologi liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-cita sesuatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Oke, selanjutnya tentang ideologi kapitalisme. Secara etimologis berasal dari kata rakcaput yang artinya kepala kesejahteraan. Jadi makna model dalam kapital seharusnya diinterpretasikan sebagai kesejahteraan. Definisi kapital mulai dikembangkan dengan akumulasi keuntungan yang diperoleh dalam setiap transaksi ekonomi. Interpretasi awal dari kapitalis adalah proses pengusaha kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kapitalisme dapat pula diterjemahkan sebagai sekelompok kaum berjuis yang menguasai roda perekonomian dan politik dengan cara menghendaki kebebasan dan mekanismenya sendiri serta pencapaian keuntungan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, ideologi sosialisme. Sosialisme adalah mendukung suatu sistem ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan umum. Sosialisme merupakan suatu aliran yang digunakan sebagai dasar untuk menentang pemikiran secara perorangan. Menurut George Lansbury dalam bukunya My England, sosialisme adalah cinta kasih, kerjasama, dan persaudaraan dalam setiap masalah kemanusiaan. Ideologi fasisme. Ideologi fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana pemerintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Menjadi sangat penting dalam ideologi fasis karena ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita bersama ataupun orang lain yang mendengarnya. Semoga
semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.